Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Yadi Tiarai. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yakni tari Patenung, yakni dari mata kuliah sejarah lokal untuk memenuhi tugas akhir atau tugas final. Baik, langsung saja tentang tari Patenung. Tari Patenung merupakan salah satu tari kreasi yang idenya berasal dari kegiatan menenun orang Bugis dan diimplementasikan ke dalam gerakan tari. Tari Patenung ini menceritakan tentang kegiatan menenun yang dilakukan mulai dari memintal benang sampai proses selesainya kain hasil tenunan. Dan juga tarian ini diciptakan oleh Andi Siti Nurhani Sapada, pendiri Institut Kesenian Sulawesi Selatan 1962. Tari Patenung ini merupakan tari yang cukup terkenal. Bahkan tahun 1975, Andi Siti Nurhani Sapada mementaskan tari Patenung dan tari Bosara di Australia. Tari kreasi merupakan tarian digarap untuk mengungkap nilai-nilai dari suatu masyarakat. Termasuk tari Patenung ini merupakan tari yang menggambarkan bagaimana benang ditenun menjadi sarung sutra atau biasa dikenal lipas sabe, yang merupakan kerajinan tangan masyarakat Bugis. Pencipta tarian Patenung terinspirasi oleh giat dan tekunnya masyarakat Sulawesi Selatan yang senang menenun. Oleh karena itu, gerakan menenun oleh penciptanya lahir dengan melihat, membayangkan gerakan-gerakan mereka ketika menenun. Penari dalam tari Patenung lebih dari satu orang, biasanya berjumlah 6 orang atau genap. Namun saat ini tari Patenung dengan jumlah genap atau ganjil tidak menjadi masalah. Gerakan tari Patenung ketika dilakukan secara berkelompok akan memberikan penampilan yang selaras, seirama, kompak, dan indah untuk disaksikan oleh indera penglihatan, serta enak untuk didengar dengan musik yang seirama dengan gerakan tarian. Tari Patenung yang merupakan tari kreasi ditampilkan pada momen sukacita seperti momen penjemputan tamu, acara pesta adat, ataupun ditampilkan untuk kegiatan perlombaan. Tari Patenung saat ini tetap eksis dan terus dikembangkan oleh masing-masing sanggar seni. Hal tersebut diharapkan dapat menambah khazanah kesenian, terutama seni tari masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Dalam gerakan tari Patenung ada beberapa gerakan, yakni yang pertama, gerakan dasar yang pertama adalah tari Patenung, yaitu monu. Monu adalah sebuah aktivitas mengolah kapas menjadi benang. Mengolah kapas menjadi benang dengan cara dimasak dan ditarik sehingga menjadi benang. Gerakan awal ini ketika melakukan monu yaitu badan mengarah ke kiri, sambil kedua tangan juga diayunkan ke kiri dengan lembut dan diteruskan ke arah kanan, kemudian kedua tangan digerakkan ke atas dan ke bawah. Gerakan tersebut menggambarkan bagaimana perempuan melakukan gerakan menarik kapas dan memasaknya dalam sebuah wadah sehingga kapas yang ditarik-tarik mengalami proses perubahan menjadi benang. Kemudian gerakan dasar yang kedua yaitu mapali. Mapali adalah gerakan memintal benang kapas yang telah berubah menjadi benang, kemudian dipintal, diperbaiki setiap benang agar tidak kusut, memperbaiki benang yang kusut. Posisi badan dalam gerakan tarian ini, posisi badan duduk sedikit berlutut, sisi tangan menghadap ke depan, kemudian tangan kanan diayunkan ke sebelah kanan bawah, sedangkan tangan kiri tetap di atas sambil jari tangan dilentikan. Kemudian diulang dari arah kiri, yaitu posisi jari tangan kiri diayunkan ke kiri dan tangan kanan tetap di depan. Gerakan tersebut menunjukkan kegiatan memainkan benang, menarik benang, meluruskan benang agar tidak kusut. Gerakan dasar yang ketiga yaitu macello. Macello adalah gerakan mencelupkan benang. Benang dicelupkan untuk diwarnai sesuai dengan keinginan. Dengan kalimat lain bahwa macello merupakan kegiatan mewarnai benang. Gerakan dalam tari Patenung pada saat macello yaitu gerakan tangan kiri yang berada di samping kepala atau sejajar dengan kepala dilentikan dan diayunkan ke bawah, dekat dengan dasar lantai, kemudian diikuti oleh tangan kanan diarahkan ke bawah sehingga tangan kanan sejajar dengan tangan kiri menghadap ke bawah.
Kedua tangan dimainkan atau digerakkan, kemudian dilentukan menunjukkan aktivitas mewarnai benang dengan cara direndam pada sebuah wadah. Gerakan dasar yang keempat yaitu riasoi. Riasoi adalah istilah untuk menjemur benang yang telah selesai direndam. Gerakan tangan tetap di bawah, kemudian mengarah ke samping kanan dengan kedua tangan dihentakkan bersamaan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan mengarahkannya dari bawah, tengah, kemudian ke atas. Kemudian gerakan tersebut diulangi pada bagian sebelah kiri. Gerakan tersebut menunjukkan sebuah gerakan menjemur kain yang telah diwarnai dan dijemur supaya kering dan siap untuk dilakukan proses berikutnya. Gerakan dasar yang kelima yaitu masau. Masau adalah aktivitas menarik benang panjang untuk digulung. Sebelum benang ditenun, benang yang telah kering kemudian diesau. Benang ditarik sampai panjang dan digulung untuk persiapan benang ditenun. Gerakannya yaitu penari dalam posisi berdiri, kemudian melangkah ke belakang sambil kaki berjinjit. Gerakan tersebut diulang pada posisi sebelah kiri. Kemudian gerakan tersebut menggambarkan kegiatan menarik benang panjang untuk disau, dibentangkan pada sebuah papan yang lebar mencapai 20 cm. Selanjutnya gerakan yang keenam yaitu aparisi. Aparisi itu adalah kegiatan memasukkan satu persatu benang ke dalam sisir tenun untuk selanjutnya akan dilakukan penenunan. Gerakan tersebut merupakan lanjutan dari gerakan masau tentu saja, yaitu tangan kiri sejajar bahu, tangan kanan diayunkan ke samping bawah dan digerakkan 2 kali atas bawah. Proses aparisi juga membutuhkan konsentrasi dan kesabaran untuk memasukkan benang pada sisir tenun untuk proses selanjutnya yaitu menenung. Pada gerakan aparisi, alunan musik akan melambat, menunjukkan kegiatan yang membutuhkan konsentrasi dan fokus dalam proses tersebut. Kemudian gerakan terakhir yaitu gerakan yang ketujuh yakni mak tenung. Mak tenung merupakan gerakan memintal benang menjadi kain tenung khas, yakni lipat syabe masyarakat setempat kata-katanya. Penari dalam sikap duduk sambil dengan tangan digerakkan ke kanan ke kiri mengikuti hentakan musik pengiring yang menandai suatu ekspresi menenun. Suara iringan musik menghentak sebanyak sekali sebelah kanan, kemudian pindah ke sebelah kiri yang diikuti hentakan musik sebanyak 2 kali. Kemudian pindah lagi ke kanan dengan hentakan musik 2 kali. Iringan musik sangat penting dalam gerakan menenun ini dalam kehidupan nyata. Suara hentakan alat penenun sering didengar oleh masyarakat dan penanda bahwa sedang ada aktivitas menenun. Demikian pula ketika menari, musik menghendak diperdengarkan agar penonton dapat merasakan proses menenun tersebut. Itulah tentang materi tentang tari patenun. Cukup sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi saya, yakni untuk kali ini sejarah yang terjadi di Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Kecamatan Petalasang, bagaimana para pejuang merah putih bergerilya di daerah Bolelangi. Para pejuang di bawah naungan merah putih juga banyak bergerilya di hutan Bolelangi di daerah Petalasang. Lokasi yang berbukit dan berhutan lebat itu dulunya pernah menjadi tempat pertahanan Jepang. Di sanalah banyak parit digali sebagai tempat pertempuran dalam menghadapi tentara Belanda pada saat itu. Banyak pemuda di Petalasang yang direkrut menjadi pejuang merah putih pada saat itu. Mereka bersebar dalam berbagai organisasi kelaskaran yakni PPNL, Lipam Bajeng dan Harimau Indonesia. Mangka Desele, salah satu orang saksi sejarah yang telah banyak menyaksikan sebagai peristiwa yang terjadi di zaman revolusi dulu itu. Selain berjuang di tempat kelahirannya, juga berjuang di tempat lainnya. Ada ke Sungguh Minasa, bahkan ke Makassar untuk mempertahankan wilayah Kesatuan Republik Indonesia di Nusantara ini. Desele pada tahun 1946 pernah ikut berjuang di Katangka. Kala itu terjadi pertempuran dengan Belanda di Mare-Mare atau Tidung. Salah seorang pejuang mati tertembak, yakni Jido Del Lurang dan Kacong Del Lalang, Ompo Den Naba
Dengero, kepala kampung Katangka pada saat itu. Yang saat itu lagi sedang sholat. Lalu matanya dicungkil dan ditembak pasukan Belanda pada saat itu. Setelah peristiwa korban 40 jiwa terjadi, pasukan NICA bersama pasukan Pacalaya melancarkan pencarian terhadap para pejuang Merah Putih. Karaing, Manuju, dan pengawalnya Palakang Del Lurang tewas tertembak kala itu di Romang Lumpuah. Sedangkan mayat Karaing Manuju hingga kini tak diketahui. Di Pak Budukang desa Pacelekang, Belanda juga melancarkan operasi. Mereka mengangkapi pemuda dan membunuhnya serta membakar rumah penduduk sekitar. Beberapa orang pemberani di Katangka diantaranya Tartar Dembunga yang dengan gigihnya melakukan perlawanan terhadap Belanda, baik di Sungguh Minasa maupun di daerah sekitarnya termasuk di Patalasang. Tarta ini pernah menghadang tentara Belanda di Katangka. Ia membunuh Belanda itu sekaligus merampas senjatanya lalu memasukkannya ke hutan. Para pejuang di Patalasang juga terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Suatu ketika, polisi Belanda sedang melakukan patroli di Bontomarannu. Para pejuang mendekatinya, kemudian menusuknya dengan bambu runcing hingga tewas di dekat Taman Makam Pahlawan sekarang. Senjatanya kemudian direbut untuk memperkuat barisan para pejuang. Denconde juga salah seorang saksi sejarah pejuang di Patalasang, telah banyak mengalami atau menyaksikan beberapa peristiwa pada masa revolusi fisik dulu. Ia direktur menjadi pasukan Lipang Bajeng di Patalasang, kemudian masuk kelas PPNL pimpinan Deng Sija. Pasukan Lipang ini terus menyengat Belanda dengan melancarkan serangan gerilya. Pernah pasukan Lipang yang dipimpin oleh Bonto Deng Kulle menghadap KNIL di Tabasa Paraloe. Deng Kulle mengambil posisi di atas bukit ketika iringan pasukan Belanda sebanyak 7 mobil melewati jalan aspal. Secepat itu pula bagian depan terjungkal. Belanda kemudian melakukan pengejaran hingga masuk ke Bolangi. Tetapi tak satu pun gerilyasan didapati saat itu. Samaele, salah seorang rekan Deng Konde, pernah berhadapan langsung dengan tentara Belanda saat bertempur di Bontorea. Samaele yang kebal terhadap peluru itu sudah beberapa kali dihadang peluru Belanda tetapi tak tembus. Samaele telah melakukan penghadangan terhadap Belanda sekaligus membunuhnya ketika dihadang di Bontorea. Tulangnya remuk tetapi tidak berdarah hingga ia mati ditembak saat itu pada tahun 1947. Kemudian juga ia pernah menghadang di Bilik-Bilik. Konde bersama Rasi menghadang dengan senjata roket dan granat pada pasukan Belanda. Setelah itu pasukan gerilya berlari, tetapi Rasi naik ke gunung yang tak ada pohonnya sehingga mudah dilihat tentara Belanda. Tentara Belanda kemudian melepaskan tembakan padanya hingga Rasid pun tewas tertembak. Konde dan kawan-kawannya telah banyak melakukan gerilya di hutan-hutan sekitar Bontomarannu. Paraloe dan Maros, ia bersama pemberani lainnya seperti Dengalle, Dendora yang tidak segan-segan menyembelih Belanda bila ada yang ditawan. Kala itu kartu anggota pejuang sedang dibagikan di dalam liang Peok Maros. Kartu tanda anggota pejuang Merah Putih itu yang menjadi tanda bagi para pejuang, sebab banyak mata-mata Belanda yang berpura-pura sebagai pejuang tetapi pada akhirnya mengkhianat. Itulah perlunya ada kartu anggota. Namun dengan kartu anggota itu bila ditemukan tentara Belanda langsung ditembak. Ketika pasukan Oosterling melakukan pembersihan, Konde yang bersembunyi di rumahnya, dia sempat menyembunyikan kartu anggotanya di dalam
rumah, lebih tepatnya di atap rumahnya yang terbuat dari nipah. Kemudian ia lari masuk ke hutan dan bersembunyi di daerah pegunungan sekitar itu. Beberapa rekannya yang menjadi korban keganasan Westerling seperti Choing, Ruma, Maudu, Manye, serta banyak pejuang lainnya mati tertembak dan tidak diketahui kemana jasad atau di mana kuburannya. Setelah Belanda angkat kaki, timbul pula gerakan separatistis yang dilancarkan oleh gerombolan tentara DI-TII. Pasukan DI-TII ini telah banyak meresahkan masyarakat. Selain membakar rumah, juga membunuh warga yang mereka curigai. Kala itu gerombolan DI-TII bermusuhan dengan tentara nasional. Para gerombolan yang bergeliriah dalam hutan itu sering menghadang tentara Republik. Pernah terjadi pertempuran hebat. Saat itu gerombolan DI-TII berada di atas gunung, sedangkan tentara Republik menyerangnya dari bawah. Itulah cerita singkat tentang kisah sejarah singkat tentang bagaimana perjuangan rakyat Petalasang di Bolangi menghadang para tentara atau para perompak pada saat itu. Dan cukup sekian dari saya. Saya kirim ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.